Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziad Fajrul Falah, NPM 18144200110. Nah, saya dari program bimbingan dan konseling Universitas PGRI Yogyakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil praktik lapangan persekolahan tahap 1 saya di SMP Negeri Pabuaran, Kota Cirebon. Ya, baik. Saya berterima kasih kepada DPL dan pihak sekolah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil PLP tahap 1 saya di SMP Negeri Pabuaran, yaitu meliputi yang pertama, mendeskripsikan kultur sekolah. Yang selanjutnya, yang kedua, mendeskripsikan struktur organisasi dan tata sekolah. Yang ketiga, mendeskripsikan peraturan dan tata tertib sekolah. Yang keempat, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Yang kelima, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang selanjutnya ada mendeskripsikan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Baik, langsung saja. Yang pertama, yaitu ada mendeskripsikan kultur sekolah. Nah, kultur sekolah di SMPN 1 Pabuaran ini yang mengarah pada perilaku serta menjadi karakteristik sekolah tersebut dari definisi di atas. Gambarannya yaitu ya yang kita pahami sekarang, yaitu sedang masa COVID-19 atau Corona ya. Nah, seluruh aspek di berbagai dunia berubah total, termasuk SMP Pabuaran ini. Hal yang pertama untuk kultur pada masa pandemi yaitu pada saat masuk ke lingkungan sekolah. Nah, maka di sana harus dicek suhu tubuh terlebih dahulu. Kita untuk memastikan bahwa kami warga SMPN 1 Pabuaran itu bisa masuk dengan aman dan sesuai standar protokoler yang dianjurkan oleh pemerintah. Yang selanjutnya yaitu seperti cuci tangan sebelum masuk ke kelas, dan menggunakan masker di setiap lingkungan sekolah untuk mengantisipasi penularan wabah corona atau COVID-19 ini. Baik, dan di SMPN 1 Pabuaran ini juga sudah menempelkan beberapa pamflet atau banner tentang kesehatan penanggulangan wabah COVID-19 ini. Nah, sebelum ada COVID-19 atau Corona, kultur SMPN 1 Pabuaran ini di awal sudah membuat slogan, yaitu 3S. Apa itu? Senyum, salam, dan sapa. Nah, jadi pada saat awal masuk ke sekolah, kami SMPN Pabuaran ini memberlakukan 3S. Nah, untuk siswa yang baru datang harus menyalami guru-guru di depan pintu gerbang. Nah, begitu. Sebelum pembelajaran dimulai. Yang selanjutnya, setiap hari Jumat mengadakan kegiatan zikir bersama di lapangan, dan ceramah yang diisi oleh guru agama atau ustadz kiai-kiai setempat, begitu. Setiap hari mengadakan kegiatan sholat berjamaah pada waktu zuhur. Hal yang masih kita lakukan pada masa pandemi. Nah, di saat pandemi ini ada juga hal yang kegiatan-kegiatan kultur yang masih dilakukan nih, yaitu kegiatan pembelajaran
tetapi bedanya dilakukan secara daring karena ada wabah corona. Nah, secara daring menggunakan alat komunikasi yaitu handphone. Nah, di handphone itu pasti ada aplikasi yang namanya WhatsApp. Nah, ada di WhatsApp, terus Google Classroom, internet, dan lain-lain. Nah, di SMP Negeri 1 Pabuaran ini sendiri itu membuat program sendiri, program sekolah sendiri melalui Google yang bisa diakses oleh siswa dan siswinya dan guru-guru SMP Negeri 1 Pabuaran ini. Nah, di kultur ini itu ada yang namanya cara menciptakan sekolah yang ideal. Bagaimana sih? Nah, di SMP Negeri 1 Pabuaran ini yaitu sekolah yang profesional yang pertama. Yang kedua ada guru-guru yang tangguh dan profesional. Yang ketiga ada tujuan filosofi yang jelas. Nah, contohnya itu seperti moto SMPN 1 Pabuaran itu sendiri, yaitu SMP Negeri 1 Pabuaran bisa. Nah, bisa di sini berarti B berprestasi, I inovatif, S sinergi, A akhlakul karimah. Begitu. Cara menjaga silaturahmi guru-gurunya yaitu berinteraksi lewat WhatsApp. Yang pertama itu masih kultur ya. Nah, cara menjaga kompetensi guru itu bagaimana, Pak? Nah, cara menjaga kompetensi guru SMPN 1 Pabuaran ini yaitu dengan mengadakan IHT atau in-house training yang bersifat kepelatihan guru. Nah, begitu. Yang selanjutnya ada IMGMP secara daring untuk meningkatkan penjamin mutu guru yang dilakukan oleh program Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Nah, yang selanjutnya yaitu mendeskripsikan struktur organisasi sekolah. Nah, di SMPN 1 Pabuaran ini memberi ruang kepada pihak luar masyarakat agar ikut berperan optimal sehingga terciptanya sinergi yang berkesinambungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Untuk struktur organisasi SMPN 1 Pabuaran memiliki 50 tenaga pendidik dan 13 tenaga kependidikan termasuk kepala sekolah, karena peraturan baru kepala sekolah masuk pada struktur tenaga kependidikan, yaitu yang seperti ada komite, sekretariat komite, kepala sekolah, wakasek bidang kurikulum, wakasek bidang kesiswaan, wakasek bidang sarpras, dan ada tata usaha juga, dan ada tugas fungsional guru mapel dan lainnya. Nah, guru mapel ini seperti baik. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, mendeskripsikan peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib SMP Negeri 1 Pabuaran sudah termuat dalam peraturan akademik SMPN Negeri 1 Pabuaran. Di dalamnya memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tentang bagaimana kurikulum menjalankan fungsinya. Yang kedua, sekolah menertibkan siswa terkait dengan kesiswaan. Nah, yang ketiga, informasi tentang dari sekolah bisa diterima oleh siswa dengan baik. Mungkin itu bagian humas. Nah, yang selanjutnya ada bagian sekolah mengelola sarana prasarana sekolah untuk kenyamanan belajar siswa SMPN 1 Pabuaran. Nah, baik. Ini ada surat keputusan kepala SMP Negeri Pabuaran tentang peraturan dan tata tertib peserta didik. Nah, mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, rapat Dewan Guru SMA Cahaya Medan tanggal 14 Februari 2018. Peraturan sekolah mengenai tentang tata tertib peserta didik. Nah, keterlibatan berarti kondisi
Yang selanjutnya, ketertiban sekolah dituangkan dalam tata tertib pendidik dan disusun secara operasional, mengatur tingkah laku dan sikap hidup peserta didik. Yang pertama ada tata tertib, hal-hal yang harus diwajibkan, hal-hal yang harus dianjurkan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan, atau larangan, sanksi-sanksi atau hukuman bagi pelanggar. Nah, kewajiban siswa, kehadiran siswa, kegiatan belajar atau kurikuler siswa berlangsung pada hari Senin sampai Sabtu, dimulai dari pagi hari jam 7 sampai jam 13.40 atau hampir jam 2. Ya, siswa yang terlambat wajib menuliskan alasan keterlambatannya, segera melapor kepada guru BP atau guru BK. Ya, keterlambatan dapat menyebabkan siswa kehilangan hak atas kegiatan belajar seharusnya, yaitu ya kalau terlambat berarti siswa kehilangan hak atau tidak mendapatkan materi. Siswa dapat mengikuti kegiatan belajar selanjutnya setelah diberikan izin masuk kelas dari guru BP atau piket. Siswa dianggap terlambat setelah bel tanda masuk bunyi pukul jam 7 tepat. Jika keterlambatan siswa sebanyak 5 kali, dikirimkan SPO tahap 1. Jika terlambat 10 kali, akan dikirimkan SPO tingkat 2. Jika keterlambatan 15 kali, dikirimkan SPO tingkat 3. Dan disarankan mencari sekolah yang baru. Nah, untuk siswa yang sakit selama 1 atau 2 hari, nah itu siswa yang dinyatakan alpa jika tidak memenuhi kategori sakit maupun izin, peringatan lisan, absensi 1, alpa 1, alpa 2, pemberitahuan orang tua tahapannya, absen ketiga SPO surat perizinan tingkat 1, absen 4 dan 5 SPO dan surat perizinan 2, absen 6 dan 7 perjanjian 3. Nah, untuk absen lebih dari 7 dikeluarkan dari SMP Negeri 1 Pabuaran. Nah, setiap siswa wajib mengikuti tatap muka minimal 90% dari hari efektif. Nah, untuk pasal yang kedua mengenai seragam sekolah, bagi putra celana panjang menutupi mata kaki, tidak kuncup atau pensil sesuai dengan standar sekolah. Untuk putri 5 cm di bawah garis lutut dan tidak ketat. Sepatu hitam polos tanpa aksesoris, ikat pinggang hitam standar, tidak kepala besar. Bagi putra wajib menggunakan singlet warna putri atau kaos oblong. Bagi putri wajib menggunakan singlet warna putih atau short. Mengenakan pakaian seragam putih abu-abu di hari Senin, Selasa, dan Kamis putih abu-abu. Mengenakan seragam ciri khas Yayasan Seri Amal pada hari Rabu dan Sabtu. Mengenakan seragam pramuka pada hari Jumat. Pasal 3 mengenai lingkungan sekolah. Setiap siswa dan siswi mengenakan 6K: kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan dengan penuh tanggung jawab. Pasal keempat, etika, estetika, sopan, dan santun. Nah, bagi putra rambut tidak menutupi kerah baju dan mata serta telinga maksimal 5 cm. Bagi putri tidak dibiarkan berdandan mencolok dan tidak menutupi mata. Nah, pasal 5 yaitu administrasi sekolah. Untuk larangan-larangan, bagi siswa dan siswi dilarang mempergunakan perhiasan selain jam tangan dan memelihara kebersihan kuku dan tidak dipanjangkan. Nah, siswa dan siswi dilarang membawa barang-barang yang tidak berhubungan dengan kegiatan belajar, misalnya benda berbahaya seperti benda tajam dan lain-lain. Nah, dilarang mencuri,
atau mengambil barang milik sekolah ataupun teman. Nah, siswa dan siswi dilarang terlibat dalam geng atau geng-gengan gitulah, geng motor, geng atau geng yang lain-lain. Siswa dan siswi dilarang terlibat dalam kegiatan yang bersifat menghasut atau membujuk sehingga menimbulkan kerusuhan atau perkelahian seperti adu domba atau apalah yaitu. Dilarang membawa barang-barang yang tergolong pornografi, itu jelas ya. Terus juga kayak kriminal atau menyimpan minum-minuman, rokok juga. Nah, begitu. Dan siswa dan siswi juga dilarang bertato. Sanksi-sanksi di sini ada yang pertama secara lisan, secara tertulis, pemanggilan orang tua dan wali, sinkrossing tidak boleh mengikuti pelajaran, dikembalikan kepada orang tua atau wali. Terus jika berat ya dikeluarkan dari SMP Negeri 1 Pabuaran. Nah, begitu. Yang selanjutnya peringatan secara tertulis itu seperti melanggar kewajiban dan lain-lain. Untuk mekanisme penanganan kasus, yang pertama kasus pelanggaran tata tertib peserta didik, ya seperti peringatan yang tadi, ada peringatan secara lisan maupun tertulis, pemanggilan orang tua dan lain-lain. Baik, yang selanjutnya ada mengidentifikasi, yang poin keempat. Yang ketiga, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Kegiatan seremonial formal yang biasa dilakukan oleh SMPN Negeri 1 Pabuaran ini, yang pertama yaitu ada upacara bendera di setiap hari Senin. Yang kedua, melaksanakan yasinan bersama setiap hari Jumat pagi. Yang ketiga, seperti kayak lulusan sekolah, acara kelulusan sekolah, bagaimana output siswa atau siswi SMP Negeri 1 Pabuaran ini akan terlihat dalam kegiatan kelulusan sekolah. Nah, begitu. Outputnya itu akan terlihat juga ketika sudah lulus di masyarakat mungkin, atau di sekolah yang akan dituju di selanjutnya. Nah, begitu. Kegiatan pelapasan kelas 9 SMP Negeri Pabuaran ini juga bagian informasi yang harus dianjurkan di luar sekolah, bagaimana hasil yang diperoleh siswa selama belajar 3 tahun di SMP Negeri 1 Pabuaran ini. Yang kelima, program tahunan rutin seperti mengadakan tryout menjelang UNAS, ujian nasional UN. Nah, yang selanjutnya program bulanan, yaitu seperti setiap 6 tahun itu ada ujian UKK atau 6 bulan. Program bulanan itu ada UKK atau UAS, ujian kenaikan kelas. Penilaian ulangan harian untuk tolak ukur kemampuan siswa. Nah, yang selanjutnya di poin 5 yaitu ada mengidentifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, terus kekurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, yang pertama yaitu kurikuler. Kegiatan kurikuler SMP Negeri 1 Pabuaran ini yaitu dengan ketambahan yang membantu dalam kegiatan pembelajaran seperti bimbingan belajar sebagai persiapan menghadapi ujian nasional atau ujian sekolah, ada pendalaman materi atau sering dikenal dengan tryout. Kegiatan bimbingan belajar untuk persiapan perlombaan, untuk persiapan siswa yang akan dilombakan di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Yang selanjutnya ada kokurikuler. Kokurikuler adalah kegiatan yang membantu
pembelajaran yang dilakukan selama pembelajaran di sekolah mulai jam 7 sampai kurang lebih jam 2, yang memuat beberapa mata pelajaran seperti MTK, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, dan lain-lain. Nah, begitu. Untuk ekstrakurikuler, adapun ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Pabuaran ini, yaitu yang pertama ada Pramuka, PMR, Palang Merah Remaja, Paskibra, Marching Band, Rebana, baca tulis Al-Quran, basket, dan yang terakhir yaitu yang baru, yaitu ada pencaksilat Pajajaran. Karena pencaksilat ini sangat penting bagi adik-adik atau siswa atau siswi untuk menjaga atau membentengi diri. Nah, begitu. Yang terakhir ada mendeskripsikan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Nah, di sini yaitu yang pertama ada 3S, salam, sapa, dan senyum. Yang kedua yaitu ada bersalaman di gerbang sekolah dengan ibu dan bapak guru sebelum masuk lingkungan sekolah, ada sholat zuhur berjamaah, pembacaan yasin dan doa bersama pada hari Jumat, ada ceramah keagamaan oleh ustadz atau guru SMP Pabuaran, selalu mencuci tangan di lingkungan agar terbebas dari wabah COVID-19. Ada terus yang selanjutnya ada tes suhu badan ketika hendak masuk ke sekolah, selalu menggunakan masker ketika memasuki lingkungan sekolah, dan jaga jarak. Yang terakhir ada refleksi hasil evaluasi observasi di sekolah. Ya, yang pertama itu ada yang tadi kultur, ada yang sebelum wabah COVID-19, dan juga pada saat awal masuk kelola kami memberlakukan 3S, itu seperti kultur yang sebelum adanya wabah COVID-19. Nah, terus penerapan yang kedua ada penerapan tata kelola sekolah, memberi ruang kepada pihak luar masyarakat untuk ikut berperan optimal dengan sehingga tercipta sinergi yang berkesinambungan. Nah, yang selanjutnya ada peraturan akademik. Nah, ini bagaimana kurikulum menjalankan fungsinya, bagaimana sekolah dan bagian kesiswaan menertibkan siswa, bagaimana informasi dari sekolah bisa tersampaikan ke siswa dan sampai ke orang tua di siswa tersebut. Yang selanjutnya seremonial formal, itu ada kegiatan rutin mingguan, harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, itu ada semua. Nah, terus kegiatan kurikuler seperti tambahan membantu pembelajaran, bimbingan belajar, persiapan sebelum tryout atau persiapan untuk menghadapi perlombaan ya. Terus ada kekurikuler seperti pembelajaran membantu untuk pembelajaran pada umumnya. Terus ada ekstrakurikuler ya, yang kurang lebih ada 11 itu. Terus ada praktik pembiasaan kebiasaan positif SMP 1 Pabuaran seperti kegiatan sholat zuhur berjamaah terus setiap hari, dan doa bersama, membaca yasin dan tahlil setiap hari Jumat, terus ceramah bersih-bersih bersama. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai SMP Negeri 1 Pabuaran ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada ada kekurangan dari saya mohon maaf. Saya berterima kasih kepada DPL Bapak Taufik Agung Pranowo selaku DPL yang telah membimbing saya selama kegiatan PLP tahap 1 ini. Dan saya juga berterima kasih kepada SMP Negeri 1 Pabuaran yang telah
menerima saya untuk ke sekolah dan melakukan observasi, melakukan PLP tahap 1. Nah, baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.